Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulfa Istihola. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai teori perpajakan pajak penghasilan PPh 21 dan PPh pasal 26. Berikut beserta tutorial bagaimana sih cara melaporkan SPT secara online. Untuk itu, sebelum tutorial lapor SPT secara online, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan PPh 21 dan 26 terlebih dahulu. PPh sendiri didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh baik orang pribadi ataupun badan dalam 1 tahun pajak. PPh pasal 21 atau 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Apa sih yang membedakan pajak penghasilan PPh 21 dan PPh 26? PPh pasal 21 dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sedangkan PPh pasal 26 dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri. Kemudian hukum apa sih yang mendasari PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 ini? Adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama UU Nomor 7 Tahun 1991, kemudian kedua UU Nomor 10 Tahun 1994, dan perubahan ketiga UU Nomor 17 di tahun 2000. Kemudian berakhir pada perubahan keempat UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 sekarang ini. Kemudian mengenai tarif PPh pasal 21, di sini dikategorikan menjadi 5. Untuk kategori pertama, penghasilan di atas 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%, kemudian kategori kedua 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, dan kategori ketiga 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%, sedangkan kategori keempat ada 500 juta sampai 5 miliar yang dikenakan tarif 30%. Kemudian yang tertinggi di kategori 5 yaitu penghasilan di atas 5 miliar yang dikenakan tarif 35%. Kemudian ada elemen PTKP atau penghasilan tidak kena pajak pada PPh pasal 21. Yang pertama ada orang pribadi atau TK senilai 54 juta. Kemudian jika mempunyai istri atau berstatus kawin senilai 58,5 juta. Jika orang tersebut memiliki anak pertama atau K1 senilai 63 juta, anak kedua atau K2 senilai 67 juta, dan anak ketiga atau K3 senilai 71 juta. Dengan catatan setiap pertambahan satu anggota keluarga ditambah senilai 4,5 juta dan maksimal berada di anak ketiga atau K3. Selanjutnya mengenai subjek dan objek pajak PPh 21. Subjek pajak PPh 21 ini diantaranya adalah orang pribadi seperti pekerja atau karyawan, pensiunan, penerima pesangon, penerima JHT, penyelenggara kegiatan. Dengan objek pajak PPh 21 meliputi penghasilan yang diperoleh oleh karyawan tetap, dana pensiunan, penghasilan tenaga kerja lepas, uang pesangon, imbalan kepada bukan karyawan dalam bentuk honorarium, komisi atau fee, dan imbalan kegiatan peserta seperti uang saku. Kemudian mengenai tarif dan objek pajak PPh 26. Tarif 20% yang bersifat final atas jumlah bruto dan objek PPh 26 meliputi dividen, bunga diskonto, premium, insentif yang berkaitan dengan jaminan bayaran pinjaman, sewa, royalti, atau penghasilan lain terkait penggunaan aset, insentif terkait dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan, hadiah atau penghargaan, pensiun yang diperoleh berkala, premi swab, pemerolehan untung dari penghapusan utang. Kemudian tarif senilai 20% yang bersifat final atas penghasilan
penghasilan atau laba bersih yang diperoleh wajib pajak luar negeri, meliputi penghasilan atas kegiatan atau transaksi jual aset di Indonesia dan premi asuransi. Demikian penjelasan singkat mengenai teori perpajakan pajak penghasilan PPh pasal 21 dan 26. Untuk selanjutnya, mari kita simak tutorial lapor SPT secara online yang baik dan benar.